Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kimia tentang perubahan materi dan pemisahan campuran. Pun kompetensi dasar yang akan kita capai, yang pertama, menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran. Yang kedua, melakukan pemisahan campuran melalui berbagai eksperimen. Jadi setelah mempelajari materi ini, saya harapkan anak-anakku bisa menganalisis perubahan materi dan melakukan pemisahan campuran melalui berbagai eksperimen. Kita masuk ke materinya, yaitu pengertian materi. Nah, sebelum lanjut, kita harus tahu apa sebenarnya itu ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, dalam hal ini struktur, susunan, dan sifatnya, kemudian perubahan materi dan energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itu disebut dengan materi. Contohnya kayu, air, dan balon. Nah, kira-kira bagaimana dengan udara yang ada di dalam balon? Apakah termasuk materi atau tidak? Nah, udara di dalam balon ini dia menempati ruang. Seandainya tidak menempati ruang, maka balon ini akan tetap kempes. Nah, tapi karena udara menempati ruang, maka balon ini bisa menjadi besar seperti ini. Apakah udaranya ini memiliki massa? Nah, massa udara itu sangat kecil, makanya kalau kita katakan udara itu tidak memiliki massa, nah, itu salah ya, karena udara itu memiliki massa, tapi massanya sangat kecil. Selanjutnya, wujud materi. Jadi untuk wujud materi itu terdiri dari 3, ada wujudnya padat, cair, dan gas. Kira-kira apa perbedaan dari wujud materi ini? Nah, kita lihat untuk zat padat. Untuk zat padat itu bentuknya tetap, volumenya tetap, dan partikel penyusunnya itu sangat rapat. Kemudian untuk zat cair, bentuknya itu berubah. Jadi misalnya kalau ada air kita masukkan ke dalam botol, maka bentuknya itu mengikuti botol yang ditempati. Kalau dimasukkan ke dalam gelas, maka akan berbentuk seperti gelas. Kemudian volumenya tetap dan partikelnya rapat. Jadi kalau yang zat padat tadi sangat rapat, ini dia sudah agak berjauhan sedikit. Jadi ini rapat, kalau ini tadi sangat rapat. Kemudian zat gas, bentuknya itu berubah, volumenya berubah, dan partikelnya saling berjauhan. Jadi ini adalah perbedaan dari wujud materi: padat, cair, dan gas. Selanjutnya sifat materi. Jadi ada yang dikatakan dengan sifat fisis dan ada yang dikatakan sifat kimia.
Sifat fisis merupakan sifat suatu zat yang berkaitan dengan keadaan fisik zat tersebut. Jadi sifat ini dapat diamati secara langsung dengan indera tanpa mengubah susunan zat-zat penyusun materi tersebut. Jadi sifat fisis contohnya warna, jadi kita bisa melihatnya menggunakan indera penglihat. Kemudian rasa, bau, kekerasan, magnet, daya hantar listrik. Nah, rasa itu berhubungan dengan indera perasa atau lidah. Contohnya garam dapur akan terasa asin, gula akan terasa manis. Kemudian bau. Bau ini berkaitan dengan indera penciuman. Kita akan mudah mengenal bau busuk, misalnya yang dikeluarkan oleh sampah. Kemudian bau harum dari parfum. Kemudian sifat kekerasan. Jadi untuk sifat kekerasan ini berkaitan dengan keras lunaknya suatu materi. Misalnya karet itu dia lunak atau lentur, kemudian kalau besi itu keras. Kemudian kemagnetan. Jadi kemagnetan di sini itu berkaitan dengan kemampuan untuk kemampuan untuk dipengaruhi oleh medan magnet. Jadi untuk kemagnetan itu ada 3 sifat, yaitu yang pertama ada yang dikatakan paramagnetik. Nah, kalau paramagnetik ini dia ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium. Kemudian ada juga yang disebut dengan ferromagnetik. Nah, kalau bahan ferromagnetik ini itu dapat ditarik sempurna oleh magnet. Contohnya besi. Kemudian ada yang dikatakan diamagnetik. Nah, diamagnetik ini tidak dapat ditarik oleh medan magnet. Contohnya emas. Jadi kalau misalnya ada yang punya emas di rumah, kemudian didekatkan dengan magnet dan ternyata bisa ditarik, berarti itu bukan emas murni, kemungkinan itu adalah besi. Kemudian daya hantar listrik. Daya hantar listrik di sini berkaitan dengan kemampuan materi menghantarkan listrik. Nah, jadi kemampuan ini ada yang disebut dengan konduktor dan isolator. Konduktor ini dapat menghantarkan listrik dengan baik seperti besi dan tembaga, sedangkan isolator itu tidak dapat menghantarkan listrik, contohnya kayu, plastik, ataupun pembungkus kabel listrik. Nah, selanjutnya sifat kimia. Nah, sifat kimia yang akan kita pelajari ini diantaranya keterbakaran. Jadi keterbakaran ini merupakan sifat yang menunjukkan mudah atau sukarnya suatu zat terbakar. Contohnya bensin lebih mudah terbakar dibandingkan dengan oli. Nah, kertas, minyak, dan kayu mudah terbakar dibandingkan dengan kaca, besi, aluminium, dan tanah. Jadi itu contohnya. Kemudian sifat kimia yang kedua itu ionisasi. Ionisasi ini berkaitan dengan proses ionisasi dari suatu materi. Nah, ionisasi ini merupakan peristiwa saat suatu zat yang larut dalam air akan terurai menjadi ion-ion. Jadi misalnya urea dalam air tidak misalnya garam dapur, dia kalau misalnya dilarutkan ke dalam air akan mudah
terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Kemudian sifat yang ketiga ada yang dikatakan dengan pembusukan. Pembusukan biasanya terjadi pada makanan dan minuman. Nah, ciri-cirinya makanan dan minuman tersebut berubah rasa. Nah, misalnya menjadi asam. Contohnya nasi yang dibiarkan di udara selama berhari-hari akan menjadi basi karena bereaksi dengan udara. Pembusukan makanan selain dipicu oleh kontak dengan udara, juga disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme, misalnya ragi, jamur, atau bakteri. Nah, pembusukan makanan biasanya menyebabkan rusaknya tekstur, rasa, dan gizi makanan sehingga tidak layak lagi dikonsumsi. Kemudian reaktivitas. Nah, sifat kimia ini menggambarkan adanya reaksi kimia antara zat satu dengan lainnya. Peristiwa terjadinya reaksi kimia ini biasa ditunjukkan dengan adanya perubahan warna, contohnya reaksi oksidasi pada perkaratan besi. Jadi kalau besi berkarat, nah itu dia sudah terbentuk endapan-endapan. Nah, jadi ini dikatakan dengan sifat reaktivitas. Nah, selanjutnya kita pindah ke perubahan materi. Nah, perubahan materi ada yang dikatakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Jadi ingat, kalau dia perubahan fisika tidak menghasilkan materi baru. Contohnya, jadi misalnya dari es batu menjadi air, jadi itu tidak menghasilkan zat baru, tetap air. Nah, tidak ada perubahan rasa, bau yang berubah, hanya wujudnya saja. Jadi itu. Kemudian jadi ini ada beberapa perubahan fisika: mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Jadi ini sesuai nomornya. Kalau dari cair, dari air tadi kita jadikan es batu, berarti cair menjadi padat, dikatakan membeku. Misalnya kita panaskan air dan menjadi gas, berarti itu dikatakan menguap. Jadi seperti itu. Kemudian perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Nah, perubahan kimia juga ini dia bersifat permanen atau tidak bisa kembali ke wujud aslinya. Beda tadi dengan perubahan fisika. Jadi misalnya es menjadi es batu, nah bisa kembali lagi menjadi air. Jadi seperti itu. Contohnya proses pembakaran, proses peragian, proses kerusakan. Jadi ini ada beberapa contoh untuk perubahan kimia. Jadi kita lihat untuk proses pembakaran. Jadi awalnya ini adalah kertas, setelah terbakar maka akan menghasilkan zat baru, yaitu abu. Kemudian ada juga asap yang timbul. Jadi itu namanya zat atau materi baru yang terbentuk. Nah, beda halnya seandainya kertasnya kita robek saja menjadi potongan-potongan kecil, berarti itu adalah perubahan fisika. Tapi kalau dibakar maka dia menghasilkan zat baru, maka dia masuk perubahan kimia.
Kemudian proses peragian. Nah, jadi kita bisa lihat ini adalah gambar tempe. Nah, ini tempe pada saat selesai diberikan ragi dan dibungkus setelah 2 hari. Nah, maka terjadi perubahan seperti ini. Nah, dari segi warna kita sudah bisa lihat bahwa pada saat tempe mengalami setelah bermalam 2 hari ternyata banyak jamur yang tumbuh. Nah, jadi ada namanya zat baru. Dari segi bau dan rasa ini dia sudah berubah. Maka ini dikatakan dengan perubahan kimia. Nah, misalnya ini juga contohnya roti kalau misalnya disimpan terlalu lama maka akan tumbuh jamur. Kalau seperti ini pasti bau dan rasanya sudah berubah dan sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Klasifikasi materi. Jadi materi itu terbagi menjadi untuk pengklasifikasiannya menjadi 3. Yang pertama ada yang dikatakan dengan unsur. Nah, unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Contohnya bisa dilihat pada tabel berikut. Ada yang dikatakan dengan senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Jadi misalnya 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen itu membentuk molekul air atau biasa dikatakan dengan H2O. Nah, contohnya bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya itu campuran. Nah, campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Jadi ini tanpa melalui reaksi kimia. Misalnya air sungai bercampur tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula. Jadi itu disebut dengan campuran. Jadi pada air sungai itu air sungai mengandung misalnya mineral-mineral, apakah itu bisa juga mengandung air sabun. Nah, jadi itu dia membentuk campuran. Kemudian kalau udara ada karbon dioksida, oksigen dan sebagainya. Nah, jadi di sini ada tabel perbedaan campuran dan senyawa bisa dilihat. Nah, selanjutnya pemisahan campuran. Jadi campuran itu bisa dipisahkan melalui beberapa cara. Nah, di antaranya yang akan saya jelaskan di sini ada 4. Yang pertama dengan cara filtrasi atau biasa dikatakan dengan penyaringan. Jadi penyaringan di sini adalah pemisahan antara 2 zat berdasarkan ukuran partikelnya. Jadi misalnya di sini pada gambar kita bisa lihat bahwa ada alat atau ada saringan. Nah, jadi yang kecil ukurannya itu akan jatuh, sedangkan yang besar ukurannya akan tinggal. Ini juga bisa kita lihat memisahkan antara pasir dan batu. Jadi pasir dan batu, nah kita juga bisa menggunakan saringan, namun saringan yang berbeda dari ini. Pasti anak-anakku sering lihat semua. Nah, jadi kalau misalnya kita punya 2 zat yang menyatu atau bercampur, tapi bisa kita lihat bahwa partikelnya
ukuran partikelnya beda, maka kita bisa memisahkannya dengan cara filtrasi. Jadi evaporasi atau penguapan. Nah, ini merupakan pemisahan suatu zat dalam campuran dari komponen yang mudah menguap. Nah, jadi ini biasanya evaporasi digunakan oleh para petani garam. Jadi, air garam yang masuk ke dalam air laut yang masuk ke dalam lahannya itu dikeringkan. Jadi di bagian bawahnya ini dilapisi oleh terpal biasanya. Kemudian dikeringkan. Setelah kering, airnya akan terangkat atau menguap, maka akan terbentuk kristal-kristal garam seperti ini. Nah, itulah kenapa pada saat musim hujan garam itu biasanya harganya melambung, sedangkan pada saat kemarau datang harga garam biasanya jatuh sekali atau murah. Makanya kalau mau beli garam pada saat musim kemarau, karena hasil yang didapatkan oleh petani garam itu melimpah. Selanjutnya, distilasi atau penyulingan adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didihnya. Misalnya, kita mau memisahkan antara campuran air dan alkohol. Nah, air mendidih pada suhu 100 derajat, sedangkan alkohol mendidih pada suhu 78 derajat. Maka kita bisa memanaskan campurannya itu dengan suhu 80 derajat. Nah, pada suhu 80 derajat, alkohol akan menguap dan melalui kondensator. Nah, pada saat di kondensator ini, air pendingin mendinginkan uap dari alkohol. Nah, setelah dingin diteruskan ke sini, maka akan tinggal di labu penampung. Nah, setelah alkohol dirasa habis, setelah tidak ada lagi uapnya yang keluar di sini, berarti ini sudah mengandung air dan di sini sudah alkohol 100%. Jadi jangan sampai kita mendidihkannya sampai 100 derajat Celcius, karena kalau 100 maka air juga akan ikut menguap ke sini. Maka akan tercampur kembali, tapi selama kita pakai 80 derajat maka air tidak akan menguap dan yang menguap hanya alkoholnya saja. Selanjutnya, pemisahan campuran dengan cara kromatografi. Nah, biasanya ini campurannya karena didasarkan pada perbedaan daya rambat suatu zat melalui medium tertentu. Daya serap atau oleh bahan penyerap dan daya penguapan. Contohnya, ini ada kertas, ini namanya kertas kromatograf. Nah, jadi ini ada beberapa tinta yang sudah diteteskan. Setelah dimasukkan ke dalam aquades, ternyata tinta ini terdiri dari beberapa partikel pewarna. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa yang warna hitam ini terdiri dari beberapa warna. Setelah kita pisahkan menggunakan kertas kromatografi. Jadi seperti ini. Hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.